Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Nedrawan dengan NIM SSI 202303424 akan mempresentasikan review paper berjudul Optimizing E-commerce Personalization Through Hybrid Decision Tree Nearest Neighbor Recommendation Integration yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin, Ristu Saptono, Arif Rohmadi, Bambang Widoyono, dan Brilian Hendra Suryawan dari Universitas 11 Maret dipublikasikan di Jurnal Teknik Informatika Jutif tahun 2026. Paper ini membahas tentang sistem rekomendasi e-commerce yang menggabungkan dua metode machine learning untuk menghasilkan rekomendasi produk yang lebih baik. Penelitian ini berangkat dari masalah klasik di sistem rekomendasi. Ada dua pendekatan utama yaitu Content-Based Filtering atau CBF dan Collaborative Filtering atau CF. Masalahnya, CBF itu cenderung merekomendasikan barang yang itu-itu saja karena hanya melihat kemiripan dengan riwayat user, jadi user jarang dapat rekomendasi yang baru. Sementara CF yang mengandalkan pola perilaku banyak user justru kesulitan kalau datanya sedikit atau usernya baru. Istilahnya cold start problem. Sebenarnya ada solusi pakai deep learning, tapi itu butuh komputasi yang besar dan juga susah dijelaskan kenapa sistem merekomendasikan sesuatu. Maka dari sinilah penulis berpikir, gimana caranya bikin sistem yang ringan, murah secara komputasi, tapi tetap akurat dan masuk akal, dan cocok untuk UMKM e-commerce yang sumber dayanya terbatas. Jadi pertanyaan utamanya adalah bagaimana menggabungkan decision tree sebagai metode CBF dan nearest neighbor sebagai metode CF dengan komposisi bobot yang pas supaya hasilnya akurat tapi juga beragam. Penelitian ini dibatasi pada dataset 3.900 record saja, tidak melibatkan faktor waktu seperti tren musiman dan feedback usernya cuma sederhana, yaitu diterima atau ditolak, bukan rating detail. Ada 4 tujuan di penelitian ini. Pertama, membangun arsitektur hybrid yang menggabungkan kedua metode tadi. Kedua, mencari tahu komposisi bobot paling optimal antara CBF dan CF lewat eksperimen. Ketiga, mengidentifikasi atribut produk apa yang paling berpengaruh terhadap preferensi user, misalnya ukuran atau warna. Lalu yang keempat, membuat simulasi antarmuka belanja interaktif untuk menguji sistem ini secara lebih realistis, bukan cuma di atas kertas. Subjek penelitiannya adalah dataset perilaku belanja di e-commerce yang berisi 3.900 record data, lengkap dengan informasi demografi, user, dan atribut produk fashion seperti ukuran, warna, serta kategori. Sedangkan objek penelitiannya adalah sistem rekomendasi hybrid itu sendiri, gabungan dari decision tree dan nearest neighbor yang mereka bangun untuk diuji. Secara teknis, alurnya ada 3 tahap, yaitu yang pertama, komponen CBF menggunakan decision tree regressor yang dioptimasi pakai grid search dengan 5-fold cross validation untuk memprediksi rating berdasarkan atribut produk dan user. Lalu yang kedua, komponen CF menggunakan k-nearest neighbor, baik berbasis user maupun item, dengan cosine similarity untuk mencari kemiripan preferensi. Ketiga, kedua skor itu digabung lewat rumus pembobotan. Skor hybrid sama dengan bobot CBF dikali skor CBF. Ditambah bobot CF dikali skor CF. Nah, dari sinilah penulis mengeksperimenkan berbagai kombinasi bobot. Hasil eksperimennya itu lebih menarik, yang mana CBF sendirian mencapai RMSI 0,74, yaitu yang paling optimal dan paling akurat. Sementara CF sendiri justru RMSI-nya 3,67, jauh lebih buruk karena datanya sangat sparse, banyak user baru, dan ratingnya bias ke nilai positif. Saat dikombinasikan dengan bobot 70% CBF dan 30% CF, RMSI-nya jadi 2,03. Memang lebih tinggi dari CBF murni. Tapi disinilah poin pentingnya, yaitu meskipun akurasinya sedikit turun, diversitas kategori rekomendasi naik 42%. Variasi atributnya naik 37%, dan acceptance rate dari user naik dari 62% menjadi 68%. Jadi trade-off-nya itu masuk akal. Sedikit mengorbankan akurasi demi merekomendasikan yang lebih variatif dan lebih disukai oleh user.
Kesimpulannya, pendekatan hybrid berbasis machine learning klasik ini terbukti bisa menyeimbangkan akurasi dan keberagaman rekomendasi. Dibandingkan deep learning, pendekatan ini jauh lebih hemat dan hasilnya lebih mudah dijelaskan. Kita jadi tahu persis kenapa sebuah produk direkomendasikan. Karena itu, penulis menyimpulkan metode ini sangat cocok diterapkan oleh platform e-commerce skala kecil menengah yang sumber dayanya terbatas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.